Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami kelompok 3 dari Lokal A1, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan akan memenuhi tugas penilaian tengah semester untuk mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Dr. Ilham Agang SHMH untuk mewawancarai beberapa narasumber dengan tema Cinta Tanah Air. Kewarganegaraan adalah status hukum yang mencakup hubungan individu terhadap suatu negara. Status ini mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran sosial. Salah satu yang menunjukkan hubungan tersebut adalah dengan cara kita mencintai tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan yang timbul dari seorang warga negara untuk mengabdi, membela, memelihara, serta melindungi negaranya dari berbagai macam ancaman dan gangguan. Perasaan ini merupakan perasaan yang tulus dan suci kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa contoh sikap cinta tanah air yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memakai produk dalam negeri, menghargai perjuangan para pahlawan, serta menjaga nama baik bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Najwa sebagai moderator pada wawancara pada hari ini. Sekarang saya bersama salah satu dari narasumber kita, Pak Hadi. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang. Di sini saya mendapatkan tugas penilaian tengah semester MK Kewarganegaraan, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang cinta tanah air. Siap, boleh. Oke. Jadi untuk pertama-tama, apakah Bapak cinta terhadap tanah Indonesia? Ya, sebagai warga negara Indonesia, ya harus dan wajib kita harus mencintai dan cinta tanah air kita harus, ya buat saya ya harus sebesar-besarnya mencintai tanah air dan menjadi seorang warga. Sebagai warga negara Indonesia, ya harus dong, wajib dan harus mencintai dan cinta tanah air. Baik. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan kita harus mencintai tanah air sebesar-besarnya. Jadi apa bukti dari kecintaan Bapak terhadap tanah air, yaitu Indonesia? Dan waktu hari kemerdekaan nih contohnya, tanggal 17 Agustus, apa yang Bapak lakukan untuk memperingati hari kemerdekaan kita? Oke, baik. Pertama, biasanya kan pada umumnya kan kita pasti ada informasi. Sudah pasti tiap tahun tuh diberitahukan himbauan, baik dari warganya, mulai dari RT, kelurahan, kecamatan, sampai ke pemerintah, baik itu pusat, kota, kabupaten, bahkan sampai se-Indonesia. Pasti kan ingat dong, kita dikasih namanya, diarahkan untuk mengibarkan bendera. Betul. Umbul-umbul, nah itu sebagian kecil bentuk cinta kita, peduli terhadap Indonesia, mengibarkan bendera merah putih pada saat sebelum 17, bahkan sampai 17 pun menjelang setelah 17 itu kita mengibarkan bendera, terus berpartisipasi memasang umbul-umbul dan terlibat juga dalam pesta rakyat. Kalau saya bilang itu 17 Agustus kan, banyak kan perlombaan anak-anak itu kan yang ditunggu-tunggu, dan dinanti-nanti bahkan kita lifestyle kita bergaya dengan ala-ala pejuang, terus ala-ala pakai coret-coretan bendera, nah, dan memakai baju versi merah putih. Nah, sebagai warga negara, bahkan sebagai seorang yang berada di RT, saya rasa itu yang sudah menunjukkan bahwa kita membuktikan bahwa kita berpartisipasi dalam peduli terhadap kegiatan kemerdekaan. Termasuk di sekolah-sekolah juga kan sudah pasti kita ikuti ya. Mulai dari SD, SMP, bahkan sampai kuliah, bahkan sampai saya bekerja pun sekarang pun
tetap mengikuti kegiatan Hari Kemerdekaan. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, jadi begitu teman-teman. Bapak ini luar biasa sekali. Dia walaupun bukan hanya di lingkungan kerja, Betul. tapi di lingkungan masyarakat. Contohnya RT tadi, Bapak juga tetap menunjukkan rasa cinta tanah airnya, yaitu Indonesia. Terima kasih Oke. Bapak atas kesempatannya yang sudah Siap. diberikan kepada saya. Ada hari lagi ini. yang mau ditanyakan? Cukup, itu Cukup, saja ya. Bapak. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rosita Aulia. Saat ini saya bersama salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Rendra. Selamat siang Bapak. Iya, siang. Kebetulan saya mendapatkan tugas penilaian tengah semester, di mana itu mata kuliah kewarganegaraan, dan ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Untuk Bapak Rendra sendiri, seberapa besar sih cinta tanah airnya kepada Indonesia? Kalau untuk saya sendiri, seberapa besar cinta saya kepada tanah air kita Indonesia ini, bisa dibilang sangat besar ya. Salah satunya ya seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya di perpustakaan, saya memberikan anak-anak pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia dari membaca buku dan segala macam dari situ. Tadi kan Bapak bilang cinta tanah air terhadap Indonesia itu sangat besar ya. Nah, terus Bapak itu membuktikannya dengan gimana? Dan pada saat tanggal 17 Agustus kemarin, Hari Kemerdekaan, bukti Bapak bahwa Bapak itu cinta terhadap Indonesia itu gimana? Buktinya salah satunya itu kebetulan di tanggal 17 Agustus kemarin kita di sini mengadakan lomba 17 Agustusan. Salah satunya yang saya sendiri lakukan itu, saya mengajak siswa-siswa di sini untuk ikut lomba yang sudah saya buat, yaitu lomba fotografi kontes bertemakan membaca literasi gitu, dengan buku-buku yang bertemakan yang dikarang oleh penulis yang dari Indonesia semua kayak gitu. Kira-kira Bapak ada pesan nggak untuk generasi kedepannya mengenai bagaimana cara mencintai tanah air? Karena dilihat-lihat nih generasi sekarang tuh mulai luntur gitu nah Pak, nilai kewarganegaraannya. Pesannya dimulai dari kesadaran masing-masing pertama. Kedua, mulai mencintai kebudayaan Indonesia, terus keragamannya, kebahasaannya, dimulai dari situ. Jadi mulai terjunlah ke dalam masyarakat Indonesia sendiri seperti itu. Jadi buat semuanya mungkin kalian bisa mempelajari lagi bagaimana cara mencintai tanah air. Jadi nilai-nilai budaya itu nggak luntur. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisdawati selaku moderator untuk wawancara pada hari ini. Di sini saya bersama salah satu narasumber, yaitu Bu Rasmi. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini untuk memenuhi penilaian tengah semester, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mewakili teman-teman saya. Seberapa besar cinta Ibu kepada Indonesia? Besar sih. Cinta saya, cinta kita semua harusnya memang besar kepada negara kita, ya kan? Tadi Ibu kan bilang bahwa Ibu cinta kepada Indonesia. Apa yang membuktikan bahwa Ibu cinta kepada Indonesia? Dan apa yang Ibu lakukan pada tanggal 17 Agustus untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia? Ini sebagai seorang guru kah atau sebagai seorang guru? Ya, sebagai seorang guru dan masyarakat umum. Apa yang Ibu lakukan untuk membuktikan bahwa Ibu cinta kepada Indonesia? Kalau kita biasanya di sekolah ini, ketika 17 Agustus kita menggunakan pakaian adat yang ada di Indonesia. Jadi karena di sini kan berbeda suku, agama, budaya, kita gunakan semua itu untuk memperlihatkan bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang berbeda-beda tapi tetap satu. Itu kalau yang dilaksanakan di sekolah ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Kami selaku guru, pastinya yang pertama memperkenalkan harus ya, tidak hanya
anak muda atau kaum muda saja yang memperkenalkan produk-produk yang ada di Indonesia. Kita selaku guru pun harus selalu meng-up gitu budaya-budaya yang ada di Indonesia untuk memperkenalkan lebih dalam lagi kepada anak-anak muda gitu. Dan untuk kita sekarang etika sih, attitude kita sebagai bangsa Indonesia yang harus kita kedepankan untuk kita jelaskan kepada anak-anak muda di zaman sekarang ini. Itu yang perlu sih, karena memang kalau dilihat zaman sekarang krisis etika, attitude itu. Sedangkan kita kan bangsa Indonesia yang dikenal di luar negeri adalah masyarakat yang memiliki attitude, etika yang baik, murah senyum dan lain sebagainya. Itu sih yang harus kita gali terus. Baik Ibu, itu sebagai seorang guru yang harus seperti itu, karena kan di sini di sekolah ini kan kita tidak hanya memberikan pembelajaran terkait dengan mata pelajaran seperti matematika, itu ilmu pasti dan lain sebagainya, tapi etika juga harus, attitude juga harus. Sebagai bangsa Indonesia kita memperkenalkan nih, bukan hanya budaya kita yang bagus, ternyata etika kita, attitude kita dengan orang-orang yang ada sesama kita itu baik. Baik Bu, untuk yang terakhir dapat kita lihat sekarang kan bahwa banyak anak-anak generasi sekarang itu yang nilai cinta tanah airnya tuh telah luntur. Kira-kira apa pesan Ibu untuk generasi sekarang dan untuk generasi ke depan tentang bagaimana cara mencintai dan berpartisipasi dalam nilai cinta tanah air? Harus seperti tadi ya yang saya bilang di awal, bahwa kita memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau sekarang kan modern ya, modernisasi gitu ya kan, jadi kayak yang produk-produk luar malah yang lebih di-up kalau anak muda zaman sekarang gitu. Ya kita sebagai seorang guru, yaitu tadi memperkenalkan kembali bahwa ini loh adat-adat di zaman dulu yang harus kita up, misalnya seperti tarian dan lain sebagainya. Nah kalau di sini kan banyak eskul yang berhubungan dengan itu, misalnya tarian, terus juga kemarin itu library itu yang untuk baca-baca buku buku budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu juga sebenarnya sih banyak ya, cuman saya bagaimana mau menjelaskan satu-satu terkait dengan ya anak muda zaman sekarang itu ya, kita harus menemukan itu tadi yang mereka lupakan ya. Kalau sekarang Korea, Cina ya, kita juga sebenarnya suka, tapi kan bukan berarti kita melupakan budaya kita dulu. Yang itulah yang harus kita up sebagai seorang guru, kita harus memperkenalkan itu. Nah ya itu dia teman-teman, kita dapat mengambil pelajaran dari penjelasan Ibu yang sangat luar biasa. Ibu terima kasih waktunya, mungkin cukup itu saja. Terima kasih telah meluangkan waktu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini saya Michelle Winata berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Esti, dengan tema cinta tanah air. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester kami, saya mewakili teman-teman saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira seberapa besar rasa cinta tanah air Ibu kepada Indonesia? Seberapa besar? Kalau ditanya besar, saya berani jamin sangat besar, karena dari saya kecil sampai sekarang besar, kalau toh pun tidak dilaksanakan upacara, hal simpel ya, contoh sederhana, setidaknya saya dan keluarga biasanya mengikuti upacara 17 Agustus lewat stasiun TV. Dan almarhum ayah saya juga orang yang sangat dan amat mengajarkan cinta tanah air. Setidaknya beliau selalu mengatakan kalimat bahwa lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan uang di negeri orang. Jadi kami ditanamkan itu sejak kecil, dan
almarhum ayah saya juga karena seorang pendidik, dan kebetulan almarhum ayah saya adalah guru PKN, jadinya dari kecil kami malah sudah disuruh tahu dan hafal pembukaan undang-undang. Jadi saya kelas 2 SD udah hafal. Jadi cinta tanah air saya mungkin dalam bentuk aplikasian bahwa saya mengenal, saya mengetahui, dan saya menghargai perjuangan pahlawan saya untuk memerdekakan negara ini. Jadi saya sangat cinta dengan negara saya. Lalu yang kedua, seperti yang Ibu bilang tadi kan bahwa Ibu tuh rasa cinta tanah air itu sangat besar. Nah, mungkin bisa disebutkan Ibu bukti apa saja yang Ibu lakukan sebagai bukti bahwa Ibu tuh cinta tanah air, dan pada saat tanggal 17 Agustus kemarin yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia, apa yang Ibu lakukan untuk Indonesia? Oke, baik, untuk membuktikan cinta tanah air, kalau sekarang ya sebagai generasi, ya saya mengakui lah diri saya termasuk dalam generasi milenial. Barang-barang dan produk yang banyak saya gunakan adalah produk UMKM dalam negeri. Bahkan tas yang saya gunakan, kalau orang heboh cari CK, Hermes dan lain-lain, saya masih menggunakan produk-produk brand-brand lokal yang bahkan UMKM dan kerajinan tangan. Terus yang kedua, 17 Agustus, sebelum 17 Agustus, jadi mulai masuk bulan Agustus, saya di kosan saya dan di rumah saya, kami sudah mengibarkan bendera merah putih dari awal. Kemudian ketika 17 Agustus kemarin, karena ikut merayakan, jadi menggunakan aksesoris kedaerahan. Dan juga kalau kemarin ada beberapa hal juga ikut serta di daerah rumah. Jadi kayak RT ikut menyemangati adik-adik yang sedang berlomba, ikut meramaikannya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan, terus memberikan hadiah kepada anak-anak SD di lingkungan rumah. Jadi ya masih bisa untuk menumbuhkan rasa sayangnya anak-anak lagi, karena kan anak-anak Indonesia sekarang banyak yang tidak tahu sejarahnya. Jadi karena diiming-imingi kan mereka jadi mengingat-ingat apa gitu. Jadinya lebih kepada itu sih kalau di 17 Agustus, dan ya seperti itu sejauh ini. Masih belum ada yang benar-benar, misalnya saya seperti teman-teman saya yang lain, ada yang sampai naik gunung mengibarkan bendera merah putih. Nah, saya nggak bisa seperti itu. Jadi ya bisanya dari lingkungan sekitar aja. Lalu yang pertanyaan terakhir sebagai penutup juga, apa pesan Ibu kepada generasi sekarang ini? Karena seperti yang kita lihat itu kan Bu, generasi sekarang ini nilai rasa tanah airnya tuh, rasa cinta tanah airnya tuh sudah mulai pudar. Jadi apa pesan dan yang akan Ibu berikan itu kepada kami? Percayalah nak, tua banget ya saya, nggak apa-apa lah. Percayalah nak, sebaik-baiknya negeri orang, lebih hebat negerimu jika kamu bisa berbuat. Jangan pernah tanyakan apa yang negerimu bisa berikan untukmu, tapi apa yang bisa kamu berikan untuk negerimu. Kalau saya disuruh bilang cinta tanah air, maka sama dengan kamu mencintai pasanganmu saat ini. Pasti harus siap sakit hati. Nah, kalau kamu merasa sakit hati dengan negaramu, kamu bukankah siap lagi untuk membangun cinta untuk negerimu? Seperti kamu membangun cinta untuk orang lain lagi ketika kamu patah hati. Hal yang sama, dan tidak usah membanding-bandingkan negerimu dan negeri orang. Indahkan negerimu, maka kamu bisa membanggakan negerimu ke negeri orang lain. Itu aja sih. Oke, itu dia jawaban dari Ibu Esti. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Aninda Zalwana Putri selaku pewawancara pada siang hari ini. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Bang Dika. Selamat siang Bang Dika. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik, sehat walafiat ya. Untuk memenuhi penilaian tengah semester, kami akan mewawancarai Bang Dika dengan tema cinta tanah air. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu adalah seberapa besar rasa cinta tanah air yang Bang Dika miliki. Baik, berkenaan dengan rasa cinta yang saya miliki terhadap negeri ini di Indonesia,
sangat besar sekali ya tentunya, karena Indonesia ini adalah tempat saya lahir, tempat saya bertumbuh, dan juga tempat saya merasakan nyaman dan hak manusia saya terpenuhi di sini. Jadi cintanya itu ya sangat besar sekali, dari range-nya mungkin 100/100 gitu ya kalau rasa cinta. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, itu seperti yang Bang Dika sebutkan, kalau ternyata Bang Dika ini memiliki cinta tanah air yang cukup besar. Nah, bagaimana caranya Bang Dika membuktikan rasa cinta tanah air tersebut? Dan pada tanggal 17 Agustus kemarin yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan itu bagaimana apa yang Bang Dika lakukan untuk mengisi Hari Kemerdekaan tersebut? Baik, berkenaan dengan Hari Kemerdekaan ya, memperingati hari lahirnya lah Indonesia, ibarat kata begitu, karena dari penjajahan kemudian merdeka ya tentunya di 17 Agustus kemarin itu banyak sekali rangkaian kegiatan yang saya ikuti untuk menyemarakkan dan juga memperingati tentunya kemerdekaan itu yang susah payah diberikan oleh pendiri bangsa kita, di mana kita sendiri itu sebagai negara yang dulunya dijajah, ya saya rasa menyemarakkan itu dengan mengikuti berbagai perlombaan, kemudian juga semarak-semarak cinta tanah air, kayak misalnya menyatu dengan tanah itu kayak bermain lumpur juga seperti itu, kayak diajakin ala-ala militer juga sering itu untuk 17 Agustus kemarin. Dan juga kalau saya sendiri memperingati 17 Agustus itu dengan terus membaca buku, memperbanyak karya-karya yang saya miliki untuk tentunya memperkenalkan kepada luar negeri mungkin, kemudian seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang kaya sepenggal tanah surga. Nah, jadi ya saya coba untuk berkarya dengan contohnya berpuisi di 17 Agustus kemarin, kemudian juga mengikuti berbagai seminar-seminar yang dilakukan pada saat itu, ya memang dari range-nya memang dari pagi sampai siang seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir saja sebagai penutup juga. Nah, Bang Dika nih sebagai bagian juga dari generasi Z nih. Nah, kira-kira Bang Dika ada pesan enggak untuk generasi sekarang maupun ke depannya? Kira-kira ada pesannya mengenai wujud nilai-nilai cinta tanah air tersebut? Baik, wujud cinta tanah air kita itu didorong dengan keinginan kita untuk memperkaya kaizah dan kasanah dari ilmu sendiri, pengetahuan kita sendiri, agar kita tidak terjajah oleh negara-negara lain yang dimana itu mungkin bisa berupa ekonomi kita dan maupun di sosial kita yang dilakukan melalui modernisasi yang ada pada saat ini, sehingga kita generasi Z harus memang memperkuat rasa cinta tanah air kita dengan memakai produk lokal, kemudian kita menghargai produk lokal meskipun harganya yang ibarat kata lebih mahal daripada harga-harga brand luar, ya kita harus cinta, kita juga harus menanamkan nilai-nilai moral yang ada bahwasanya ini adalah karya anak bangsa, sehingga kita harus mencintai diri kita sendiri dan juga negara kita, bahwasanya kita lahir di Indonesia dan kita harus bangga kita adalah negara Indonesia, seperti itu. Baik, mungkin sekian pertanyaan yang saya ajukan kepada Bang Dika. Terima kasih Bang Dika atas kesempatan dan waktunya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Degi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hadirnya saya di sini untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester kami tentang cinta tanah air. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Kita langsung mulai saja ke pertanyaan pertama. Apakah Ibu itu cinta terhadap tanah air Indonesia? Pastinya ya, kita sebagai warga negara harus cinta dengan tanah air. Kita tinggal di tanahnya, minum dari airnya ya kan, makan dari semua yang ada di negeri ini gitu ya. Nah, apalagi kedua orang tua kita juga asli gitu ya, asli dari Indonesia ya, kita wajiblah cinta tanah air terhadap. Oke. Jadi Ibu tadi menyebutkan kalau Ibu itu cinta tanah air. Nah, menurut Ibu apa yang menjadi bukti dari rasa cinta tanah air Ibu terhadap Indonesia, seperti waktu 17 Agustus kemarin, Hari Kemerdekaan, apa yang Ibu lakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan kita itu, Bu? Oke, jadi waktu 17 Agustus kemarin kan ada ini ya, upacara ya dari kampus. Jadi
melakukan upacara bendera pastinya dengan menggunakan pakaian atribut adat waktu itu. Nah, jadi saya mengikuti kegiatan upacara sebagai salah satu bentuk dari cinta tanah air, dan sebagai hari kemerdekaan juga kan kita wajib ini ya berbangga hati gitu ya, akhirnya negara kita bisa sampai di titik ini dan kita bisa mengisi kemerdekaan ini. Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Adakah pesan untuk kami generasi Gen Z ya, dan juga generasi kedepannya untuk mewujudkan nilai-nilai cinta tanah air? Oke, jadi pesannya untuk kalian tetap semangat ya, harus tetap pantang menyerah. Jadi sebagai Gen Z, apalagi ini nanti calon penerus dan pemimpin bangsa, kalian harus bisa mengimplementasikan ilmu yang kalian miliki, bekerja semaksimal mungkin gitu ya, tetap jaga saling toleransi dan seterusnya, untuk sebagai bentuk menjaga cinta tanah air dan mesti membanggakan Indonesia. Iya. Baik, begitu dia teman-teman semua jawaban dari narasumber kita. Terima kasih banyak Ibu Degi sudah menyempatkan waktunya dan juga baru selesai kerja. Iya. Jadi itu saja dari kelompok kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dia penjelasan dari beberapa narasumber yang sangat luar biasa mengenai cinta tanah air. Dan dapat kita simpulkan bahwa tanpa kita ketahui, di zaman sekarang masih banyak generasi Z dan generasi milenial yang memiliki rasa cinta tanah air yang sangat besar. Selain itu, mereka juga membuktikan rasa cinta tanah air mereka dengan berbagai macam cara, seperti mengikuti upacara bendera pada hari kemerdekaan, mengibarkan bendera merah putih, dan berpartisipasi di lomba yang diadakan di daerah sekitar. Selain itu, kita juga bisa membuktikan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia, yaitu dengan menggunakan brand-brand lokal dan bangga akan ciptaan anak bangsa. Maka dari itu, cintailah negeri kita seperti kita mencintai pasangan kita. Karena sejatuh-jatuhnya kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air seperti kita menumbuhkan rasa cinta kepada pasangan baru kita. Sekian tugas wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.